harga rumah makin gak masuk akal. Gaji UMR tapi mimpi punya rumah sendiri. Tenang, kamu gak sendirian. Banyak milenial yang merasa beli rumah itu makin mustahil. Tapi bukan berarti itu gak mungkin. Di sini, kita bakal bahas tuntas tips beli rumah untuk milenial dengan budget terbatas. Mulai dari perencanaan keuangan, strategi khusus, sampai trik cari rumah yang gak bikin kantong bolong. Kalau kamu merasa punya rumah itu cuman angan-angan, yuk simak sampai habis. Siapa tahu setelah ini kamu jadi makin yakin buat wujudkan mimpi punya rumah sendiri. Realita pahit memang harus dihadapi. Harga rumah naik tiap tahun, sementara gaji naiknya pelan-pelan. Belum lagi biaya hidup yang ikut naik setiap waktu. Ada juga lifestyle trap yang sering gak disadari, ngopi tiap hari, nongkrong, liburan, dan belanja online, bikin susah banget buat nabung. Ditambah lagi, uang muka atau DP rumah 10-20% aja, udah belasan hingga puluhan juta rupiah. Rasanya berat kan? Tapi tenang, dengan strategi yang tepat dan komitmen finansial yang kuat, punya rumah pertama itu tetap bisa dicapai. Semua tergantung seberapa siap kamu untuk berproses dan berkorban demi tujuan jangka panjang. Sebelum kamu mulai cari rumah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah hitung dulu kemampuan finansialmu. Jangan langsung tergoda iklan atau promo rumah murah tanpa tahu kondisi keuangan sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, berapa penghasilan tetap setiap bulan? Hitung gaji bersih, bonus tetap, dan penghasilan sampingan yang stabil. Setelah itu, rinci semua pengeluaran rutin bulanan, mulai dari cicilan, transportasi, makan, sampai hiburan. Dari situ kamu bisa tahu berapa besar uang yang bisa dialokasikan untuk cicilan rumah setiap bulan. Idealnya, cicilan rumah tidak melebihi 30-35% dari penghasilan bulanan. Misalnya, kalau gaji bersih kamu 6 juta, maka maksimal cicilan rumah yang aman adalah 30% dikali ke 6 juta, yaitu 1,8 juta per bulan. Jangan memaksakan lebih dari itu, karena bisa mengorbankan kebutuhan lain dan bikin keuangan jadi tidak sehat. Pahami dengan baik batas kemampuanmu sebelum melangkah lebih jauh. Setelah tahu kemampuan finansial, langkah berikutnya adalah kumpulkan dana awal. Dana awal ini terdiri dari DP dan biaya tambahan lain yang sering terlewatkan. DP rumah biasanya 10-20% dari harga rumah. Tapi jangan lupa, ada juga biaya notaris, BPHTB, administrasi KPR, hingga pajak yang harus disiapkan. Mulai dari sekarang, biasakan otomatisasi tabungan khusus untuk DP rumah. Buka rekening terpisah supaya dana tidak terpakai untuk kebutuhan lain. Targetkan minimal dana DP 10-15% dari harga rumah incaran. Misalnya, rumah harga 300 juta, berarti DP minimal 30-45 juta. Cari juga info tentang program subsidi atau promo dari developer. Siapa tahu ada potongan DP atau biaya KPR yang lebih ringan. Dengan disiplin menabung dan perencanaan matang, dana awal bukan lagi halangan terbesar. Setelah dana awal terkumpul, waktunya cari properti yang sesuai. Dengan budget terbatas, kamu nggak bisa terlalu idealis dulu. Fokus ke yang realistis. Pertimbangkan lokasi berkembang, bukan lokasi elit. Cari di pinggiran kota atau kota satelit yang sedang tumbuh. Misal di Bekasi, Bogor, atau Tangerang. Lokasi seperti ini umumnya punya harga rumah yang lebih terjangkau dan potensi kenaikan nilai properti di masa depan. Perhatikan juga akses transportasi. Pilih rumah yang dekat stasiun, jalan tol, atau angkutan umum supaya mobilitas tetap mudah. Jangan lupa cek reputasi developer. Pastikan mereka terpercaya. Jangan mudah tergiur harga murah tanpa legalitas dan kualitas yang jelas. Terakhir, pastikan harga rumah sesuai kemampuan cicilanmu. Jangan sampai memaksakan diri. Sisakan ruang untuk kebutuhan hidup lainnya, supaya kamu tetap nyaman menjalani hari-hari. Setelah menemukan rumah incaran, saatnya pilih skema pembiayaan yang paling tepat. Opsi utama untuk milenial biasanya adalah KPR atau kredit pemilikan rumah. Pilih bank dengan bunga yang kompetitif, cek baik-baik suku bunga fix dan floating yang ditawarkan.
Bandingkan juga KPR subsidi dan non-subsidi, karena KPR subsidi umumnya menawarkan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang untuk yang berpenghasilan di bawah 8 juta. Pastikan tenor kredit sesuai usia dan kondisi keuanganmu. Jangan lupa tanyakan semua biaya tersembunyi, mulai dari biaya administrasi, asuransi, sampai penalti pelunasan lebih awal. Supaya nggak salah langkah, gunakan kalkulator KPR online untuk simulasi cicilan bulanan. Dengan begitu, kamu tahu persis berapa besar cicilan yang harus dibayarkan dan bisa menyesuaikan dengan kemampuan finansialmu. Selain membeli rumah baru, ada beberapa alternatif kreatif yang bisa dipertimbangkan. Pertama, beli rumah second atau bekas. Harganya biasanya lebih rendah, bisa nego, dan kadang lokasinya lebih strategis. Kedua, joint property atau patungan beli rumah dengan saudara atau pasangan. Cara ini bisa meringankan beban DP dan cicilan, asal ada kesepakatan hitam di atas putih untuk menghindari konflik di kemudian hari. Ketiga, sewa beli atau rent to own. Skema ini memungkinkan kamu menyewa dulu, dan sebagian dari uang sewa akan dihitung sebagai DP jika nanti kamu memutuskan untuk membeli. Keempat, manfaatkan proyek perumahan subsidi pemerintah. Untuk yang berpenghasilan di bawah 8 juta, ada banyak perumahan subsidi dengan bunga rendah dan cicilan ringan. Pilihan-pilihan ini bisa jadi solusi buat kamu yang merasa beli rumah baru terlalu berat di awal. Tapi, semua strategi tadi nggak akan berhasil kalau kamu masih terjebak gaya hidup konsumtif. Mau beli rumah, tapi masih ngopi 30.000 tiap hari, nongkrong tiap weekend, dan jajan online tiap minggu? Mulai sekarang, ubah mindset. Bukan gak bisa beli rumah, tapi belum siap berkorban. Tanyakan pada diri sendiri, mana yang lebih penting? Kepuasan sesaat atau investasi masa depan? Buatlah budget bulanan dan tracking pengeluaran setiap hari. Ubah rasa FOMO jadi focus on my ownership. Fokus pada kepemilikan rumah sendiri. Kalau biasanya liburan mahal, coba ganti dengan staycation hemat dan sisa uangnya ditabung. Setiap rupiah yang kamu hemat hari ini akan mengantarmu lebih dekat ke rumah impian. Beli rumah di usia muda itu bukan mitos, tapi kamu harus punya mindset yang benar, perhitungan yang matang, dan strategi yang konsisten. Kalau kamu nonton sampai akhir, itu tandanya kamu memang serius ingin punya rumah sendiri. Tulis di kolom komentar, kamu mau beli rumah di usia berapa dan di mana? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang masih mikir rumah itu cuma impian. Karena dengan strategi yang tepat, mimpi itu bisa jadi kenyataan.